Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Van Mahreski yang kali ini akan membahas materi dengan judul mendapatkan sesuatu dan takut kehilangan sesuatu. Tentu Anda akan mengalami hampir semua hal ini selama masih hidup di dunia. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun status keluarganya. Maka dari itu kita perlu menyikapinya dengan penuh bijaksana. Walaupun itu memang berat sekali. Dalam materi ini terdapat berbagai macam yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar masalah, kedua, mendapatkan sesuatu, yang ketiga, takut kehilangan sesuatu, yang terakhir, kesimpulan. Selanjutnya, kita lihat pada slide berikutnya ada namanya update news. Tentu update news ini yang akan saya upload untuk di masa akan mendatang. Setelah judul materi tersebut yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang akan saya upload yaitu ujian, istidraj, dan azab. Ya, kita masuk ke latar masalah. Dari dulu hingga saat ini, tiap tahun maupun tiap generasi, ada berbagai macam jenis manusia yang hidup di dunia ini. Yang pertama orang religius, yang kedua orang duniawi, yang ketiga orang pemalas. Mereka ketiga orang tersebut memiliki masing-masing pola pikir yang berbeda dan perbedaan versi mereka dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tentu Anda silahkan mau jadi manusia seperti apa. Sebelum mengikuti materi ini lebih mendalam, ini ada upload video sesi kedua. Maka kusarankan Anda tonton dulu video sesi pertama yang berjudul "Semua Sama Memiliki Waktu 24 Jam", supaya tahu dari awal sebelumnya. Itu saya upload tanggal 9 Februari 2024. Ya, kita langsung masuk ke bab kedua, yaitu mendapatkan sesuatu. Maka, cara memahaminya yaitu semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan, kemanapun dan dimanapun berada, rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian, bahkan ada yang dibatasi rezekinya. Tentu hal ini harus kita ketahui kenapa bisa diberi semuanya dan kenapa dibatasinya rezeki tersebut. Hal itu telah dijelaskan pada surah Al-Ankabut ayat 62 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Setelah mendengar arti ayat tersebut, maka ada 4 kemungkinan yang akan terjadi. Terbagi masing-masing 2 dan 2. Yang pertama, melapangkan rezeki untuk orang yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala? A. Orang beriman. B. Istidraj. Yang kedua, membatasi rezeki untuk orang yang dikehendaki. Siapa itu orangnya? Yang pertama, keimanannya biasa saja. Yang kedua, sombong atau angkuh. Mendapatkan rezeki sesuatu itu banyak macamnya, yaitu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada hambanya berupa kesehatan, harta, pekerjaan, keluarga, ketenangan, hadiah, dan ilmu. Mereka masing-masing memiliki reaksi yang berbeda-beda setelah mendapatkan rezeki tersebut. Perbedaan mereka yaitu tingkah lakunya dan nikmat keberkahannya. Kita bahas yang pertama, yaitu orang religius. Reaksi orang religius setelah mendapatkan rezeki jadi sesuatu yang dia punya, yaitu semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meningkatkan kualitas ibadahnya dan mengucapkan kalimat zikir. Mereka seperti itu karena selalu berpikir positif bahwa besar kecilnya rezeki dari apa yang kita miliki dan apa yang kita dapatkan adalah hasil pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah macam-macam rezeki dan reaksi orang religius beriman. Yang pertama, kesehatan. Mereka bilang, "Alhamdulillah, semakin saya diberi kesehatan, maka semakin meluangkan waktu untuk ibadah." Yang kedua, harta.
Alhamdulillah, harta yang kumiliki dari Allah Subhanahu wa taala, tentu hasilnya kusedekahkan dengan seikhlasnya. Yang ketiga, pekerjaan. Alhamdulillah, akhirnya diterima masuk kerja atau keterima pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Yang keempat, keluarga. Alhamdulillah mempunyai pasangan yang bisa mengingatkan kepada Allah dan mempunyai anak yang soleh atau soleha. Yang kelima, ketenangan. Alhamdulillah rekan kerja saya dan atasan saya telah baik kepadaku dan saya tidak memiliki utang. Yang keenam, hadiah. Alhamdulillah dapat hadiah dari keluarga, orang lain, atau teman. Semoga hadiah ini bisa menjadi berkah kepadaku. Yang ketujuh, ilmu. Alhamdulillah dengan bertambahnya ilmu yang kumiliki, maka bisa mengajari orang lain hingga menjadi amal jariah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada surah Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, "Dan ingatlah jika Tuhanmu memaklumkanmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu." Hasil setelah orang religius bersyukur mendapatkan rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan lagi rezeki kepada mereka, sehingga mereka selalu merasa kecukupan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, kami bahas orang duniawi. Reaksi orang duniawi setelah mendapatkan rezeki, sesuatu yang dia punya, yaitu semakin senang dan bahagia dengan mengucapkan, "Inilah hasil kerja kerasku selama ini, maka pantaslah kalau aku raih ini semuanya," dengan nada sombong. Mereka seperti itu karena berpikir bahwa semua rezeki besar kecilnya dari apa yang telah dimiliki dan apa yang dia dapatkan adalah hasil kerja kerasnya selama ini bertahun-tahun. Macam-macam rezeki yang didapat dengan reaksi orang duniawi. Yang pertama, kesehatan. Semakin saya sehat, semakin enak kemana-mana sesuka hati. Biasanya orang seperti ini suka jalan, suka healing. Yang kedua, harta. Semakin banyak harta yang kumiliki, semakin berfoya-foya dan mengikuti gaya kehidupan kekinian. Yang ketiga, pekerjaan. Semakin banyak pekerjaanku, maka semakin banyak duit yang kuraih. Maka setelah pulang kerja, ya langsung istirahat. Yang keempat, keluarga. Semakin cantik atau gantengnya penampilan pasanganku dan anakku, maka semakin senang untuk memandangnya atau melihatnya, keluargaku ini. Yang kelima, ketenangan. Semakin banyaknya berinteraksi dengan teman, maka semakin tenang karena bisa saling curhat, bahkan bisa diajak bekerja sama karena sefrekuensi. Yang keenam, hadiah. Semakin banyak hadiah yang kuraih, maka semakin mudah untuk memamerkan ke orang lain secara langsung ataupun upload di media sosial. Yang ketujuh, ilmu. Semakin banyak ilmu yang dimilikinya, maka semakin angkuh karena sudah merasa paling benar di antara orang lain. Setelah orang duniawi bersifat sombong dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab berupa jebakan istidraj atau musibah sehingga mereka selalu merasa ketidakcukupan atau merasa kekurangan dalam menjalani kehidupan. Hasilnya setelah orang duniawi mendapatkan rezeki, maka semakin diberikan sifat tamak yang banyak sehingga mulailah timbul rakus. Nah, semakin rakus, bagaimana supaya merasa puas dari kerakusannya? Bagaimana caranya supaya cukup menurut versi mereka dengan menghalalkan segala cara? Yang ketiga, biasanya reaksi orang pemalas ini mempunyai sifat sombong dan bodoh. Mereka telah mendapatkan rezeki, jadi sesuatu yang dia punya, yaitu semakin nikmat berada di zona nyaman di kehidupannya. Sehingga mereka makin malas untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Maka tak heran hidupnya begitu-gitu saja. Mereka seperti itu karena berpikir bahwa semua rezeki dari apa yang dimilikinya dan apa yang didapatkan adalah hasil pemberian dari orang lain, atau keluarga, atau orang tuanya. Memang penikmat fasilitas ini orang pemalas. Ya, macam rezeki dan reaksi orang pemalas. Yang pertama, kesehatan. Semakin saya sehat, maka semakin enak bermalas-malasan. Maka semakin banyak tidurnya ini, orang model kayak gini. Yang kedua, harta. Semakin banyak harta, semakin senang menikmati hasil pemberian itu. Maka sudah gak capek-capek lagi kerja, karena sudah ada yang ngasih untuk memberi. Yang ketiga, pekerjaan. Semakin banyak pekerjaanku, maka semakin malas untuk menyelesaikannya. Karena ini mengurangi waktu luangnya untuk bersantai-santai, untuk bermalas-malasan. Yang keempat, keluarga.
Semakin banyak atau lengkap keluargaku, maka semakin enak hidupku, karena bisa kuharapkan mereka apa yang kumau. Wah, bahaya sekali. Kelima, ketenangan. Semakin gak ada keraguan seperti perintah yang harus dikerjakan, maka semakin tenang hidupnya karena gak ada yang suruh-suruh mereka untuk kerja. Gak ada yang suruh-suruh untuk dimintai bantuan. Yang keenam, hadiah. Semakin banyak dikasih hadiah, semakin pamer ke orang lain secara langsung atau di media sosial dengan cara ngupload. Yang ketujuh, ilmu. Semakin banyak ilmu yang didengarkan dari keluarga, dari orang tua, maupun orang lain, dia semakin risih. Hasil setelah orang pemalas tersebut mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin malas meningkatkan kemampuan dari apa yang dimilikinya. Sehingga mereka tidak perlu capek-capek lagi bekerja dan langsung dapat begitu saja dengan cara instan. Setelah orang pemalas itu dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab berupa musibah kepada mereka, sehingga mereka selalu tidak tenang dan bisa stres menjalani kehidupan. Hai bagi orang pemalas, ada satu hal yang perlu kau ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surah Ar-Ra'd ayat 11, yaitu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali sebelum mereka mengubah keadaannya dirinya sendiri. Sehingga mereka tidak bisa sukses seperti orang religius dan orang duniawi. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengubah nasibnya karena mereka tidak ada kemauan untuk berusaha dan tidak mau berdoa. Bab ketiga yaitu takut kehilangan sesuatu. Sebelum menjalani kehidupan di dunia ini, semua manusia sudah tertulis nasib, rezeki, jodoh, dan maut di Lauhul Mahfudz. Satu lagi yang dibahas, takut kehilangan sesuatu yang berupa rezeki. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surah Ibrahim ayat ke-7 yang artinya potongan ayat yang paling bawah karena sesuai, yang berbunyi, "Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih." Kehilangan rezeki, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak mau mengalami saat menjalani kehidupan. Faktanya sebagian orang merasa rezekinya seret, sehingga tidak cukup. Adapun bagi yang sudah pernah mendapatkan rezeki lumayan banyak sesuai versi mereka, tentu masih juga punya perasaan kalau suatu saat dia takut kehilangan sesuatu yang dimilikinya. Apalagi yang dimilikinya ini sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Takut kehilangan sesuatu itu banyak macam-macam. Sama seperti yang tadi, mendapatkan sesuatu juga banyak. Kan sama, berupa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang pernah diberikan kepada hambanya, yaitu kesehatan, harta, pekerjaan, keluarga, ketenangan, hadiah, dan ilmu. Mereka masing-masing pun juga memiliki reaksi yang berbeda-beda setelah mendapatkan rezeki tersebut. Perbedaan mereka yaitu tingkah lakunya dan nikmat keberkahannya. Reaksi orang religius yang beriman setelah takut kehilangan sesuatu dari yang dia punya, yaitu sedih. Setelah sedih, mereka bersabar dan bersyukur setiap masalah, terutama musibah yang sedang dialaminya. Maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala tanpa batas karena sudah mampu bersabar dan masih bisa bersyukur. Mereka seperti itu karena berpikir positif terus bahwa besar kecilnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya akan ditinggikan derajatnya dan dosanya diampuni. Reaksi orang religius setelah kehilangan rezeki. Yang pertama, kesehatan. Alhamdulillah, saya sabar diberi penyakit, membuat kesehatanku menurun, maka gugurlah dosa-dosaku selama ini. Yang kedua, harta. Alhamdulillah, hartaku dicuri orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan harta yang lebih banyak lagi untukku. Yang ketiga, pekerjaan. Alhamdulillah bisa resign dari pekerjaan yang riba dan mengandung banyak dosa. Semoga digantikan lagi pekerjaan yang lebih baik. Yang keempat, alhamdulillah semoga dibalik yang keempat, keluarga. Alhamdulillah semoga dibalik anaknya meninggal dunia, orang tua dijemput anaknya di pintu surga. Terutama yang dimaksud ini anaknya meninggal yaitu sebelum balik dan sesudah balik
namun beriman. Yang kelima, ketenangan. Alhamdulillah segala musibah yang terjadi kepadaku, saya bersabar dan mengikhlaskan yang telah terjadi supaya hatinya bisa tenang. Yang keenam, hadiah. Alhamdulillah orang lain mendapatkan hadiah. Walaupun saya tidak beruntung, semoga berikutnya saya juga bisa mendapatkan hadiah tersebut. Yang ketujuh, ilmu. Alhamdulillah ilmuku yang tidak bermanfaat telah berkurang. Semoga digantikan lagi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepadamu yang lebih baik lagi. Maka artinya yang perlu diketahui, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala daripada kehilangan Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu. Lebih baik kehilangan yang engkau suka namun bikin lalai daripada kehilangan iman. Nah, seperti itu. Ya, reaksi orang duniawi. Yang kedua, mereka ini versi orang duniawi ini keimanannya biasa saja, masih mending dia dibanding istidraj yang agak berat, tapi kurang lebih lah 11-12. Reaksi mereka setelah takut kehilangan sesuatu dari yang dia punya yaitu marah karena gak terima dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu telah membenciku. Ucapan mereka telah dijelaskan pada surah Al-Fajr ayat 16, yaitu apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Mereka seperti itu karena berpikir bahwa besar kecilnya masalah dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya akan menggagalkan keberhasilan kehidupannya. Sehingga mulai bahkan sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Reaksi orang duniawi ketika takut kehilangan sesuatu soal rezeki. Yang pertama, kesehatan. Sakit lagi. Kapan sih nggak pernah sakit? Kalau sakit bisa menghilangkan impian dong, dan tidak memenuhi target yang selama ini kubuat. Yang kedua, harta. Muncul lagi kotak amal. Dikit-dikit sedekah, dikit-dikit bantuan. Terus itu datang banyak. Bisa mengurangi hartaku ini kalau dikasih terus. Yang ketiga, pekerjaan. Aduh, berita PHK. Takut kena korban PHK. Kalau kena juga korban PHK, gak kerja lagi dong. Terus mau makan apa aku ini? Yang keempat, keluarga. Gak terima kalau keluarganya kena musibah, apalagi meninggal dunia. Marah karena kehilangan sekali orang yang dicintainya. Yang kelima, ketenangan. Ada barang bagus sesuai di zaman sekarang, rasanya aku mau beli sesuai kekinian barang tersebut. Kalau kehabisan barang tersebut, gak sempat kubeli, maka gak tenang. Yang keenam, hadiah. Begitu habis masa jabatannya, maka berakhir juga fasilitas yang telah didapatkannya. Maka mulai panik mereka, karena selama ini mereka selalu merawat barang tersebut, tapi harus dikembalikan, karena itu bukan barang miliknya. Yang ketujuh, ilmu. Skillnya mulai hilang pasca lama menganggur. Terus kalau skillnya ini hilang, gak ada lagi penghasilan kerja. Mulai kaku. Karena kan gak lama menganggur ini, ilmunya mulai hilang. Setelah orang duniawi berkata seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab berupa jebakan istidraj, yaitu membuat mereka selalu merasa tidak cukup atau kekurangan dalam menjalani hidup, atau musibah yang berupa bencana dahsyat yang membuat hartanya hilang banyak. Bahkan yang lebih parahnya lagi, diberikan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Reaksi orang pemalas. Biasanya ini sombong dan bodoh. Reaksi orang pemalas ketika setelah takut kehilangan sesuatu, yaitu marah besar. Marahnya meledak karena tidak bisa lagi bermalas-malasan dalam menikmati fasilitas ini. Mereka seperti itu karena berpikir bahwa besar kecilnya masalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya akan mengambil semua fasilitas yang telah dimilikinya selama ini. Reaksi orang pemalas ketika takut kehilangan sesuatu berupa rezeki. Yang pertama, kesehatan. Takut gak bisa nikmati lagi kemalas-malasan yang hobinya baring-baring, mager, disebabkan sakit yang dideritanya. Jadi mereka juga mulai takut. Yang kedua, harta. Jengkel mereka karena dikurangi pemberian uang tersebut atau barang tersebut dari siapapun. Karena kebaikanmu itu dianggap kewajiban bagi mereka. Bahaya sekali ini. Yang ketiga, pekerjaan. Begitu tahu usaha keluargamu mulai gulung tikar atau orang yang sering memberikan uang kepadamu resign,
hatinya langsung panik. Yang keempat, keluarga. Meninggalnya orang tua atau saudaranya langsung panik karena tidak ada lagi yang memperhatikan dia, yang tidak ada lagi memberikan fasilitas kepadanya. Yang kelima, ketenangan. Hatinya makin was-was karena nggak bisa bergantung lagi kepada siapapun. Setelah wafat atau usaha mereka bangkrut, nggak ada yang perhatiin mereka. Yang keenam, hadiah. Hadiah kesukaannya diambil oleh keluarga untuk disedekahkan, mereka langsung panik dan beraksi mau melawan. Kenapa barang saya disedekahkan? Nggak mau dia, nggak ikhlas. Yang ketujuh, ilmu. Berkurangnya ilmu update yang disukai, maka mereka merasa kehabisan bahan untuk mau membahas apa lagi, mau gosip apa lagi. Nah, setelah orang pemalas, sombong dan bodoh itu berkata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab, yaitu mencabut fasilitas gratis kepada hambanya yang berupa penurunan fungsi otak, sehingga nggak bisa lagi berpikir untuk mencari jalan keluar, dan tubuhnya dicabut juga fasilitasnya berupa penyakit yang disebabkan malas beraktivitas selama bertahun-tahun. Sehingga kalau dia diajak bekerja, langsung nggak bisa atau cepat capek. Karena memang nggak terbiasa. Menutup kesimpulan. Segala apapun baik mendapatkan sesuatu maupun takut kehilangan sesuatu, maka perlu kita sikapi dengan rasa syukur dan penuh bijaksana. Meskipun kita dilanda kehilangan sesuatu, berupa orang yang kita cintai, maupun barang yang kita sukai, maka perlulah belajar untuk mengikhlaskan segala sesuatu yang telah terjadi. Dan walau saya tahu perasaan itu sangat berat sekali untuk diterima. Karena kalau tidak berusaha kita mengikhlaskan hal tersebut yang telah terjadi, maka Anda bisa depresi berakhir orang gila atau bahkan bunuh diri. Semangat generasi bangsa. Kalau ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangannya itu datang dari diri saya secara pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.